Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan, nama saya Lulu Badiani. Dan ini Lulu Badiani. Nah, dan ini untuk teman-teman saya. Ya. Saya Naila. Saya Syakira. Saya Nabila. Nah, maksud kami datang ke sini yaitu ingin melakukan observasi penelitian berupa pengelolaan pendidikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dasar. Nah, untuk tugas ini Guna memenuhi guna memenuhi tugas tentang program pengelolaan pendidikan. Kalau ya, kami dari kalau kami dari institut, kami mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia yang Garut yang berjumlah 6 orang akan melakukan wawancara tentang sarana dan prasarana yang di sekolah dasar. Kalau sebelumnya mohon maaf ya Bapak, kami sedikit terlambat datang ke sini karena ada beberapa kendala. Kalau begitu boleh langsung ke pertanyaan. Silakan. Untuk pertanyaan pertama ya Bapak, ruang apa saja yang ada di SDN Regol 13? Apakah ruangan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya? Ya, baik. Sebelum menjawab pertanyaan, perkenalkan, nama saya Rizman Zakaria. Saya bertugas di sini sebagai guru pendidikan agama Islam kelas 4, 5, dan 6. Kita merangkap sebagai operator sekolah, pendataan data dapodik, termasuk data sarana dan prasarana yang adik-adik mahasiswa tanyakan. Alhamdulillah sarana dan prasarana di sini sudah mencukupi sebagai kegiatan pembelajaran, belajar mengajar, semuanya sudah dipakai. Terdiri dari 8 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, kemudian sarana olahraga, 1 ruang perpustakaan, kemudian 1 ruang ibadah atau musola, kemudian 4 toilet siswa, 4 ruang toilet siswa, 2 untuk putra dan 2 untuk putri, dan 1 ruang toilet guru. Nah, kemudian sarana yang lainnya ada juga laboratorium komputer, sering dilaksanakan untuk kegiatan AKM, asesmen kompetisi minimum, baik itu untuk kelas 4 dan kelas 5. Kemudian kalau di luar ada juga kantin sekolah, 1 kantin sekolah, dan tempat parkir. Alhamdulillah cukup memadai. Jadi sarana dan prasarana SDN 13 Regol Pian Santang ini alhamdulillah sudah memadai, sudah cukup untuk digunakan proses pembelajaran peserta didik selama ini. Mungkin itu untuk penjelasan tentang sarana dan prasarana. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Baik Pak, ditanya ya, untuk di SDN ini sudah lengkap ya? Ya sudah ada ruang kepala sekolah, sudah ada ruang guru, ada ruang kelas, sudah ada perpustakaan, laboratorium, toilet, lapangan, pokoknya sudah lengkap ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu sudah sejauh mana fasilitas atau sarana prasarana sekolah yang mendukung pembelajaran? Baik, alhamdulillah selama pembelajaran sebenarnya sarana dan prasarana mengikuti perkembangan kurikulum. Sekarang kita menggunakan kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana di dalamnya ada proses P5, ada profil pelajar Pancasila. Nah, kami di sana memerlukan media pembelajaran sebagai sarana yang menunjang pembelajaran. Alhamdulillah sekolah ini mempunyai fasilitas media yang bisa diakses oleh siswa. Ada media audiovisual, di sini juga ada ruang audiovisual. Hampir setiap ruang kelas sudah dipasang infocus, proyektor sebagai media visualnya, dan ada kelas yang dipasang auditori juga sebagai ruang pembelajaran. Jadi bisa media pembelajaran kami gunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Untuk olahraganya di sini ada lapangan basket, lapangan futsal bergabung, bisa juga digunakan sebagai lapangan badminton, voli. Luasnya sekitar 650 meter persegi, jadi sangat luas halamannya. Di pinggirnya ada taman-taman sekolah penghijauan. Itu jadi melengkapi untuk kegiatan pembelajaran di sini. Fasilitas musolanya juga alhamdulillah memadai, karena setiap zuhur kita sholat berjamaah di sini.
Kemudian prasarana ibadahnya juga memadai. Kita mempunyai banyak tikar untuk sholat pelaksanaan, sholat pembiasaan hari Jumat, sholat sunnah duha berjamaah di sini. Jadi adik-adik mahasiswa kalau besok hari Jumat ke sini itu berkumpul, ada kegiatan sholat duha berjamaah di sini. Ini fasilitasnya alhamdulillah. Kemudian ada sarana juga alat-alat kesenian di sini. Ya, ada seni Islami juga qasidah, alat-alat qasidah, kemudian ada seni Islami kaligrafi, ada alat-alat lukis kaligrafinya juga. Kemudian ada seni tari. Ini juga ada prasarana yang lengkap, seni tarinya, ada gamelannya gitu ya, rampak gendang, ada gendangnya juga. Kemudian prasarana yang lainnya yang menunjang pembelajaran, ini ada ekskul paskibra, ya, drum band juga ada, itu alat-alatnya ada, bisa Anda nanti dipoto ya, dilihat-lihat kegiatan-kegiatannya. Jadi alhamdulillah sebagai sekolah SD 13 Regol Kian Santang, karena memang dulu kita ini sekolah yang mencetak prestasi dari bidang sains, prestasi bidang akademik maupun non akademik. Jadi seninya juga ada, prestasi di bidang seni juga ada, sehingga prasarananya alat-alat seni insya Allah menunjang untuk siswa. Ya, gitar, rebana, yang lainnya juga ada insya Allah. Wah, ternyata sangat lengkap ya Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh nanti kita ingin ikut foto ya, melihat-lihat. Ya. Apa pertanyaan selanjutnya? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah sekolah ada keinginan untuk meningkatkan atau melakukan pengadaan kembali sarana prasarana yang baru? Ya, itu program kami. Kami pun ingin di sini meningkatkan sarananya. Lab komputer itu baru mempunyai 15 unit PC komputer untuk siswa, sedangkan untuk AKM minimal 30 siswa, jadi kurang 15 siswa. Insyaallah kami membuat program untuk bagaimana pengadaan tersebut bisa berjalan. Kemudian alat-alat olahraga juga sama pemeliharaannya, bola basket, bola futsal, bola voli, kemudian bola tenis juga sama, itu ke tahap perawatan dan pemeliharaan. Karena kan kalau anak SD itu beda dengan anak-anak SMP atau anak-anak SMA yang sudah dewasa. Jadi hamur kalau bola itu ya, mudah rusak. Jadi tiap ada bantuan operasional kami anggarkan untuk memfasilitasi sarana olahraganya juga. Baiklah Bapak, untuk sarana prasarana ini di sini kan sudah lumayan lengkap ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh rekan-rekan saya. Apa pertanyaan selanjutnya? Bagaimana sekolah melakukan pengadaan sarana prasarana? Sebenarnya dalam Juknis BOS tiap tahun itu ada untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Kalau untuk semuanya itu anggarannya dari bantuan operasional sekolah, dana bawah sekolah, alokasi program prioritas. Nanti di Arkas tiap tahun, misalkan tahun 2024 ini, kemarin Desember 2023 sudah kami buatkan anggaran untuk 1 tahun masuk ke dalam Arkas. Masuk ke dalam Arkas, dilihat Juknis BOS, karena kan kita tidak bisa melanggar Juknis BOS yang ditentukan persentasenya berapa untuk pemeliharaan, berapa untuk perawatan, berapa untuk inventaris barang yang baru, inventaris kegiatan sekolah, barang-barang sekolah. Nah, itu pengadaan itu dirapatkan bersama kepala sekolah, bendahara BOS, guru, juga komite sekolah untuk perencanaan anggaran 1 tahun anggaran di tahun 2024. Jadi ketika misalkan contoh tahun 2024 kami mau memelihara ruang kelas, misalkan program pengecatan kelas mana mau di bulan apa, itu dilaksanakan. Terus aset, misalkan pada tahun 2024 ini kami mau membeli contoh misalkan alat olahraga, bola basket atau bola futsal atau sepak bola. Nah, itu bulan berapa itu udah tertuang dalam Arkas. Jadi semuanya kegiatan anggaran itu sudah terpantau dalam Arkas. Nah, 1 tahun anggaran dalam Arkas itu
itu tidak akan nih semuanya berjalan sesuai dengan anggaran, karena kan kalau Arkas itu aplikasinya pusat dari Kemdikbud langsung anggaran itu. Per bulan kita buat BKU, buku kas umumnya, kemudian dikeluarkanlah, dibelanjakan dan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan pembelajaran di sekolah ini, begitu nih. Oh, ya jadi untuk pengadaannya itu ada dari dana bos ya Pak. Ya. Selanjutnya. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bapak. Bagaimana sistematika sekolah dalam pemanfaatan sarana prasarana yang ada? Pemanfaatan. Ya, untuk pemanfaatannya disesuaikan dengan kegiatan program pembelajaran. Setiap guru berhak menggunakan sesuai dengan jadwal pelajaran yang mereka buat. Contoh misalkan di dalam kelas 4 misal, kelas 4 hari Senin ada pembelajaran yang menggunakan media. Nah, itu kan media itu udah kami pasang di kelasnya, proyektor sudah kami pasang, kemudian sound udah kami pasang, tinggal menggunakan saja. Tinggal pemanfaatnya tinggal menggunakan saja sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi guru tidak usah mencari kemana proyektor, kemana auditor buat suaranya, pengarah suaranya, itu udah ada terpasang di sekolah. Terus kemudian lab komputer kan berjalan, ada diprogramkan di program masuk, misalkan kelas 5 ada program ada pembelajaran komputer, nah itu digunakan. Jadi setiap hari kami manfaatkan sesuai jadwal pelaksanaan yang tertera pada guru masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6, termasuk juga program kegiatan pemerintah. Karena di sini pun sering dipakai untuk kegiatan guru penggerak, program guru penggerak. Jadi sering dipakai program bimbingan guru penggerak, BIMTEK, ini di ruang sekolah ini suka dipakai. Alasannya karena prasarananya memadai. Ya, dari yang saya dengar ya, untuk fasilitas dan sarana-prasarana yang di sekolah ini sudah lengkap, maka tidak heran ya Bapak kalau ini sekolah ini sering dipakai untuk pelatihan BIMTEK guru penggerak. Jadi wah, sangat luar biasa SD ini. Alhamdulillah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Bagaimana kelengkapan fasilitas yang ada di ruang kelas, misalnya untuk bahan ajar, apakah bisa menunjang proses pembelajaran dalam kelas? Ya. Nah, alhamdulillah untuk bahan ajar ada buku dari pemerintah juga. Kami menyediakan buku sumber dari pemerintah juga. Kemudian ada modul ajar yang guru buat. Ada modul ajar yang guru buat itu sebagai bahan ajar. Nah, kalau medianya seperti tadi sudah ada visual dan auditorinya. Jadi kalau untuk guru ada buku paket dari pemerintah untuk anak-anak bisa digunakan. Kemudian ada guru juga di sini membuat modul ajar untuk digunakan oleh siswa dan guru itu lebih mudah. Jadi kami tiap tahun ajaran refleksi modul ajar, dan itu dipantau oleh kepala sekolah, diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi pimpinan mengobservasi modul ajar yang akan dipakai, harus sejalan dengan kebutuhan kurikulum, juga harus sejalan dengan kondisi peserta didik, SDM-nya juga gitu. Kita tidak bisa memaksakan SDM yang lain di sini kalau SDM-nya nggak ada gitu, Neng. Ya, banyak lah. Contoh misalkan gini, setiap sekolah itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu karena SDM-nya ada, karena fasilitasnya ada. Nah, ada juga kelemahannya. Sekolah ini misalkan tidak berkembang di satu bidang karena SDM-nya nggak ada. Nah, baik itu SDM guru, SDM siswa, ataupun sarana dan prasarananya. Jadi program yang ada di sini kita kembangkan melalui SDM-nya dulu gitu. Makanya ada asesmen awal pembelajaran itu untuk melihat SDM siswa. Adanya asesmen diagnosis itu di awal pembelajaran untuk melihat bakat dan minat awal siswa. Nanti kebutuhan siswa seperti apa dilihat dari SDM-nya. Nah, guru mumpuni SDM tersebut, maka difasilitasi oleh sekolah berupa sarana dan prasarana yang memadai. Wah, sangat luar biasa. Sekali ya Bapak, dan pemanfaatan bahan ajar di sekolah ya. Ya. Bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam ruang kantor di SDN Regol 13 terdapat ruangan pimpinan, ruang guru, dan ruang TU? Baik. Di sini ada terpisah ruang kepala sekolah di depan, ruang guru di sini, dan di sana ada ruang TU khusus. TU bersama operator itu ada, jadi satu ruangan. TU dengan operator satu ruangan. Kemudian di sini ada ruang guru, ini ruang guru yang terpisah, ruang kepala sekolah khusus ada. Gitu ya. Lengkap sekali ya Bapak.
untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan ada beberapa fasilitas yang sudah digunakan. Apakah fasilitas-fasilitas yang di dalamnya sudah mencukupi untuk melakukan praktikum yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah? Bagaimana sistem pengelolaan fasilitas laboratorium tersebut? Di ruang kelas alhamdulillah sudah bisa dipakai untuk proses pembelajaran. Nah, untuk memeliharanya dan untuk mengetahui kebutuhannya di sini ada namanya buku inventaris ruang, KIRKIB, kartu inventaris ruang, KIB, kartu inventaris barang. Karena inventaris itu adalah barang-barang yang dari dana BOS otomatis itu adalah barang berasal dari pemerintah. Nah, kami KIR dan KIB di inventaris, di data, dan itu ada laporannya ke ATSISBADA namanya. ATSISBADA itu barang inventaris barang daerah. Nah, yang mengelolanya adalah aset daerah. Aset daerah itu di pinggir SD kita, BPKAD. Nah, BPKAD itu pemerintah yang mengelola aset daerah, dipantau berlakunya nih berapa kali. Contoh kalau misalkan ada yang sudah 5 tahun dan barang itu sudah rusak, tidak bisa digunakan, maka kami mengajukan penghapusan barang. Nah, diajukan kembali melalui Arkas. Contoh misal sound system kami beli pada tahun ini, dan misalkan ada hal terjadi jarak 5 tahun rusak, tidak bisa digunakan. Setelah setelah dirawat, setelah diperbaiki, ternyata tidak bisa digunakan, maka kami mengajukan penghapusan barang tersebut ya, dan mengajukan kembali melalui dana BOS begitu, untuk pemeliharaan perawatan fasilitas. Wah, ternyata begitu ya Bapak untuk pemeliharaan fasilitas, lalu pengajuannya. Prosedurnya. Iya, prosedurnya lumayan kompleks dan ya Pengetahuan untuk adik-adik itu ya, Pak, sangat bermanfaat Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di SDN Regol 13 ada perpustakaan? Lalu bagaimana kondisi perpustakaan yang terdapat di SDN Regol 13 ini? Sudahkah memenuhi kebutuhan siswa sebagai media pelengkap proses pembelajaran? Baik, alhamdulillah perpustakaan di sini sudah digunakan oleh semua siswa. Sarana di dalamnya terdiri dari kurang lebih 4.500 buku. Terdiri dari buku referensi, buku bahan ajar, buku mata pelajaran, buku pengetahuan umum, buku ensiklopedia, kemudian buku teknologi yang lainnya. Jadi buku-buku karya-karya ilmiah, buku-buku untuk yang menunjang pembelajaran, itu ada semuanya di ruang perpustakaan, dan sering digunakan oleh siswa ketika guru misalnya menugaskan kepada siswa untuk mencari buku sumber belajar dan dibaca oleh siswa. Ada 6 rak buku dan ada 10 bangku untuk mereka membaca gitu. Jadi di ruang perpustakaannya alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Wah, untuk fasilitas buku yang ada di perpustakaannya juga banyak ya untuk di sekolah ini. Alhamdulillah sudah sangat memadai untuk siswa-siswa di SD ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan saya lihat di depan di spanduk ada ekstrakurikuler nari seperti itu. Nah, apakah itu efektif Bapak untuk mengembangkan wawasan, keterampilan minat dan bakat siswa? Ya, kami mengadakan program ekstrakurikuler itu sudah lama, sudah dari dulu. Jadi ada program
kelebihan yang kami tawarkan selain menggali dari potensi bakat melalui asesmen diagnosis yang tadi. Di sini program ekstrakurikuler kami jalankan dalam sepekan 1 kali untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Tidak hanya pembelajaran diferensiasi di sini. Nah, itu untuk menggali potensi kemudian ditampilkan pada ajang talenta. Contoh misalkan kegiatan OSN, O2SN seperti sekarang ini, EPL 2SN, dan kemarin pentas PAI yang diselenggarakan di Kecamatan Garut Kota yang kemudian insya Allah diselenggarakan nanti tanggal 29, tanggal 30 Mei di tingkat kabupaten dan di Juli di tingkat provinsi. Nah, kalau tidak didukung dengan sarana ekstrakurikulernya, baik itu peralatannya, baik itu guru pembinanya atau tenaga ahlinya, maka tidak akan bisa menjamin menjadi siswa berprestasi. Menjadi siswa berprestasi itu Neng tidak bisa dadakan, tidak bisa dikarbit seperti pisang, seperti cau. Jadi harus melalui proses tahap demi tahap, dan itu lama sampai tahunan. Nah, di sini itu menggali. Kalau mencetak itu memang lama. Nah, makanya karena proses lama itulah kami memfasilitasi ekstrakurikuler. Satu contoh, ada ekstrakurikuler seni tari. Ini kalau seni, ekstrakurikuler seni tari, ekstrakurikuler rampak gendang, ekstrakurikuler kasidah, ekstrakurikuler nyanyi solo, kemudian ada ekstrakurikuler paduan suara. Kemudian yang wajib jelas pramuka, ada ekstrakurikuler pramuka. Ini yang baru, ada ekstrakurikuler paskibra. Nah, itu baru. Dan dilatihnya itu sama Danton Paseman langsung. Ya. Jadi kalau setiap hari Sabtu, Neng kalau jalan ke sini, kalau mau dipoto sama artis, sini ada pelatihnya itu Dantonnya yang melatihnya, Danton Pasemannya yang melatih paskibra di sini di paskibra Kian Santang namanya, ya. Itu sama Dantonnya. Kemudian di keagamaan ada ekstrakurikuler kaligrafi. Di sini yang sudah terkenal adalah voter kaligrafinya. Jadi sampai masuk ke tingkat provinsi, ya. Di sini itu. Kemudian tahfidz juga ada, BTQ baca tulis Quran ada, ekstrakurikulernya juga bidang keagamaan itu. Insya Allah lah untuk ekstrakurikuler sudah cukup memadai di sini, cukup menunjang juga untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik. Terkait ekstrakurikuler, alhamdulillah ya sudah berjalan, sudah efektif, dan saya kaget soalnya ternyata banyak juga ya di sini ekstrakurikulernya. Jadi tidak heran soalnya sekolah ini tuh ya bagus sekali, terkenal juga di kampus. Boleh nanya lagi ya, untuk jumlah siswa di sekolah ini ada berapa ya? 320 siswa. 300. Untuk kelasnya? 12 kelas, 12 rombel AB. Iya Bapak, jadi kan ini nanti bakal dibikin makalah ya Pak. Nah, kalau boleh kami mau minta data sama sejarahnya sekolah ini kayak gimana.